Halo sahabat YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelnya Kang Kemanjon yang membahas tentang nelayan ataupun alat tangkap nelayan, termasuk jaring, eh, tali temalinya, dan lain sebagainya. Jadi jangan bosan untuk menonton channel Kang Kemanjon, karena klik ataupun tontonan Anda dalam channel Kang Kemanjon ataupun channel yang lain, Anda akan bersedekah kepada si pembuat channel dan Anda mendukung channel tersebut untuk berkembang lebih lanjut. Nah, saya doakan yang menonton channel ini saat ini semoga diberi rezeki yang melimpah, dilancarkan rezekinya, semoga rezekinya menjadi barokah, semoga diberi kesehatan terus menerus, sehat dunia dan akhirat, semoga diberi panjang umur, semoga didekatkan dengan jodohnya bagi yang belum menikah, semoga dilanggengkan hubungannya bagi yang sudah menikah ataupun yang masih pacaran, semoga dipercepat menuju ke pelaminan supaya lebih menghalalkan si istrinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Kang Kemanjon akan bahas tentang anggaran jaring porsin atau berapa anggaran untuk membuat jaring porsin atau jaring pukat cincin. Itu berapa nanti akan Kang Kemanjon bahas semuanya di sini. Jadi nanti tolong jangan di skip supaya Anda lebih paham. Nah, sebelum membahas berapa anggarannya, Kang Kemanjon akan membacakan atau mengasih tahu kepada Anda spesifikasi alat tangkap porsin itu seperti apa. Nah, ini saya akan kasih penjelasannya. Spesifikasi alat tangkap porsin atau pukat cincin sering disebut juga sebagai jaring kerut atau jaring kolor. Ialah salah satu alat tangkap ikan yang sering digunakan untuk menangkap ikan jenis pelagis. Cara kerja alat tangkap jenis porsin atau pukat cincin ini adalah dengan cara melingkari gerombolan ikan menggunakan jaring jenis ini dan kemudian mengerutkan atau mengunci atau menutup jaring bagian bawah sehingga membentuk menjadi seperti sebuah kantong. Alat tangkap porsin atau pukat cincin juga tergolong salah satu alat tangkap yang ramah lingkungan setelah longlen, pole and line, tonda, dan bagan. Karena itu, alat tangkap ini mempunyai tujuan utama dalam penangkapannya, antara lain ikan pelagis. Ikan pelagis ini untuk di daerah saya biasanya itu namanya
Jenisnya itu ikan layang atau ikan lajang, kemudian ikan tongkol, kemudian ikan tenggiri. Ikan tenggiri kadang masuk juga pada jaring porsin atau pukat cincin ini. Saya lanjutkan. Sangat tidak mungkin alat tangkap porsin ini menyebabkan faktor kerusakan kehidupan di dasar perairan laut. Jadi sangat sedikit menyebabkan kerusakan di dalam perairan laut. Karena apa? Karena alat tangkap porsin atau pukan cincin ini itu jaringnya terbuat dari nilon yang seperti kapas itu. Jadi dia tidak merusak lingkungan. Nah, saya lanjutkan untuk berikutnya. Berikut inilah spesifikasi alat tangkap porsin. Yang pertama, jaring. Jaring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu jaring utama, jaring sayap, dan jaring kantong. Jaring ini terbuat dari bahan nilon atau biasa disebut PA. Ukuran mata jaring pada setiap bagian berbeda-beda. Untuk ukuran mata jaring bagian sayap lebih besar pada bagian kantong, sedangkan untuk ukuran benangnya pada bagian kantong lebih kecil daripada bagian sayap. Ini karena kantong adalah tempat menahan hasil tangkapan, sehingga dibutuhkan kekuatan atau breaking strike yang lebih tinggi. Jaring berfungsi sebagai penghalang gerombolan ikan agar tidak keluar. Adapun syarat-syarat pemilihan bahan jaring untuk alat tangkap porsin adalah yang pertama, kecepatan tenggelamnya tinggi karena dia terbuat dari bahan nilon, jadi kecepatan tenggelamnya lebih tinggi, jadi lebih cepat, lebih bagus karena ikan tidak sempat untuk melarikan diri atau kabur. Kekuatan putus, breaking strike tinggi. Nah, jaring ini karena terbuat dari bahan nilon atau PA yang mirip seperti kapas, jadi dia gampang putus. Jika terkena karang, jaringnya akan putus. Jadi nelayan biasanya menghindari perairan laut yang banyak karangnya, menghindari supaya jaringnya tidak terkena karang. Dan jika penangkapannya overload, banyak sekali sampai tidak muat, jaringnya akan jebol, akan putus. Nah, itu alasan karena jaring ini dikatakan sebagai jaring ataupun alat tangkap yang ramah lingkungan, karena seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, hambatan yang rendah terhadap air. Nah, di sini hambatannya sangat rendah. Jadi menjadikan jaring ini atau alat tangkap ini itu jauh lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, yang keempat, harganya terjangkau. Nah, biasanya jaring porsin ini harganya lebih
terjangkau, atau atau sekarang ini bisa dikatakan bervariasi. Kalau Anda ingin dengan kualitas bagus, awet, tidak mudah robek, pilihlah dengan harga dan kualitas tinggi. Jadi harganya bisa lebih tinggi. Tapi jika Anda anggarannya sedang, ataupun Anda tidak membutuhkan dengan kekuatan yang tinggi, tapi dengan kekuatan yang sedang-sedang saja, karena mengingat kantong cuma sedikit, hasil tangkapannya cuma sedikit, itu alternatifnya ada yang kekuatan sedang. Yang kekuatan sedang pun tidak kekuatannya tidak singkat, dia juga bertahan lama, tergantung cara pemakaiannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa, milih jaring yang murah tapi kualitas yang bagus. Nah, ini saya kasih tip memilih jaring Porsen yang bagus, murah. Kita cek dulu jaring yang murah. Ciri-cirinya, yang pertama, jaringnya keras tapi setelah dipelintir itu dia akan memudar. Tapi ingat, tidak berambut. Jadi dia tetap seperti tali, seperti itu. Jadi tidak berambut, tidak bercabang-cabang gitu. Kalau bercabang-cabang dia mudah putus. Nah, itu tip dari saya. Pilih jaringnya yang keras, jangan yang kaku. Kalau yang kaku biasanya dipakai beberapa pemakaian, itu juga menjadi akan rapuh. Jadi pilihlah yang benangnya yang keras tapi tidak kaku dan tidak berbulu atau berabut. Karena kalau yang berbulu biasanya cepat rapuh. Nah, itu tip pemilihan jaring dari saya. Yang kedua, tali res atas. Tali res atas terdiri dari dua buah tali, antara lain tali pelampung floatline dan tali pengapit pelampung atau float set line. Kedua tali tersebut terbuat dari bahan PE atau biasa disebut plastik dengan diameter antara 10 sampai 30 mm. Nah, di sini saya menemukan di beberapa daerah yang tidak menggunakan tali res dua buah tali, tapi hanya menggunakan satu tali. Padahal tali res atau tali pelampung itu akan lebih awet menggunakan dua tali. Kenapa? Karena alasan yang pertama, satu, pelampung tidak gampang bergerak ataupun bergeser. Jika pelampung sering bergeser, itu akan menjadikan pelampung cepat robek jika menggunakan pelampung jenis styrofoam padat atau jenis busa.
Nah, itu sebaiknya menggunakan 2 tali. Nah, kemudian disusul dengan tali yang mengait ke jaring langsung. Jadi nanti lebih awet dan lebih tahan lama. Seperti itu. Itu tip dari saya. Yang tiga, Selvedge. Selvedge merupakan jaring penguat yang dipasang untuk melindungi bagian tepi dari jaring utama agar jaring tidak mudah robek pada saat dioperasikan untuk penangkapan ikan. Nah, ini jaring Selvedge ini di tempat saya biasa disebutnya jaring plastik, apa itu ya, saya lupa. Nah, jaring plastik pokoknya. Jaring plastik, karena saya lupa namanya. Jaring plastik itu warnanya hitam atau hijau tua. Itu biasanya dipakai ukurannya 2 in. 2 in. Dipasang kalau pelampung di bawah pelampung pasangannya. Jadi nanti susunannya pelampung jaring Selvedge ini atau jaring plastik ini yang ukuran 2 in ini itu lebarnya cuma dibikin 1,5 jengkal atau 20 mata jaring. Kalau di bawah di timah dipasang di atas timah. Jadi nanti tali yang masuk ke jaring itu masuknya ke jaring plastik ini dulu. Supaya apa? Nah, ini saya jelaskan fungsinya jaring Selvedge ini atau jaring plastik ini. Itu berfungsi supaya jaring nilon yang mudah putus itu tidak terkontak langsung dengan tambang atau pelampung ataupun timah. Jadi dia akan lebih kuat dan tahan lama. Seperti itu. Jadi susunannya nanti jaring plastik ini atau jaring Selvedge ini itu yang dimasukkan tali. Dimasukkan dulu. Terus tali itu yang dikaitkan ke pelampung ataupun ke timah. Lah, setelah itu jaring itu langsung dihubungkan ke jaring nilon. Itu tip dari saya supaya jaring ataupun perangkat Anda lebih awet. Tapi saya lihat di beberapa daerah juga tidak menggunakan jaring ini karena mungkin sudah kebiasaan ataupun tradisi sana. Padahal ini lebih penting karena akan lebih kuat. Oke, saya lanjutkan yang selanjutnya, yang kelima. Yang keempat itu tali iris bawah. Nah, ini tali iris bawah terdiri dari buah tali antara lain tali pemberat dan tali pengapit pemberat yang terbuat dari bahan PE dengan diameter 10 sampai 30 mm persegi milimeter. Nah, seperti saya katakan tadi, tali iris bawah itu untuk mengapit pemberat ataupun timah. Pasti nanti pemberatnya akan dijelaskan terbuat dari bahan timah pastinya nanti.
Ini untuk mengkapit, jadi nanti pemberatnya supaya tidak bergerak-gerak yang mengakibatkan jika bergerak nanti talinya akan mudah putus, itu bahaya. Dan juga untuk menjaga spesifikasi jaring Anda tetap stabil, untuk pemberatnya itu lebih stabil. Jadi jika Anda menginginkan penenggelaman jaring lebih cepat, nanti dia akan lebih stabil. Tapi jika Anda menggunakan tali satu, itu akan bergeser dan spesifikasi Anda akan berubah. Seperti itu ya. Saya sarankan menggunakan dua tali. Satu tali yang dimasukkan ke timah, yang dua untuk mengapit timahnya. Kemudian yang ketiga itu disusul tali yang menghubungkan ke jaring salvet atau jaring plastik tersebut. Itu akan lebih awet. Oke, saya lanjutkan yang kelima. Yang kelima itu pelampung. Pelampung mempunyai fungsi untuk mengapungkan alat tangkap agar bagian atas alat tangkap tidak tenggelam. Pelampung tersebut terbuat dari dua bahan, yaitu bahan styrofoam padat dan fiber dengan berbentuk silinder atau oval. Susunan pelampung semakin ke tengah semakin rapat, alasannya karena beban yang diterima jaring bagian tengah lebih besar karena sebagai kantong ikan daripada jaring di bagian samping. Nah, ini kok disebutkannya jaring kantong tengah, tadi yang di awal kantong depan, sekarang kok kantong tengah. Nggak apa-apa. Untuk kantong untuk pelampung itu benar terdiri dari dua bahan, styrofoam padat dan fiber. Nah, untuk di daerah saya sendiri itu menggunakan dua jenis itu. Yang di bagian kantong itu menggunakan styrofoam padat dengan kualitas tinggi dan ukurannya lebih besar. Karena apa? Karena dia tempat menampung ikan ataupun hasil tangkap kita. Biasanya berwarna kuning dan dia biasa digunakan pada jaring-jaring cakalan seperti itu. Dan seterusnya disambung menggunakan pelampung putih menggunakan fiber, karena jenis ini lebih awet. Kalau pelampung putih menurut saya itu kurang awet karena cepat kempes, cepat mengkerut. Itu saran dari saya. Nah, untuk selanjutnya yang keenam, pemberat. Pemberat berfungsi untuk memberi daya tenggelam pada alat tangkap sehingga alat tangkap bisa terbentang dengan sempurna secara vertikal. Pemberat terbuat dari bahan timah dan dipasangkan pada tali pemberat dan diapit oleh tali pengapit pemberat. Nah, betul yang tadi saya katakan, pemberat ini terbuat dari timah. Nah, untuk pemberat ini ataupun timah itu bermacam-macam ukuran. Yang pertama ada yang 1 kilo isi 4, 1 kilo isi 6, 1 kilo isi 8 dan lain sebagainya. Itu Anda gunakan sesuai spesifikasi jaring Anda. Jika jaring Anda banyak,
saya sarankan menggunakan timah ukuran yang 1 kg 4, tapi kalau jaring Anda sedikit menggunakan 1 kg isi 6 dan seterusnya. Pokoknya disesuaikan dengan jumlah jaring Anda, karena untuk mengingat kekuatan jaringnya, jadi harus disesuaikan pemberatnya juga. Oke, selanjutnya yang ketujuh, tali ring atau tali cincin. Nah, ini juga penting. Tali ring atau tali cincin ialah tali penghubung antara tali wris bawah dengan ring ataupun cincin. Tali ring ataupun tali cincin terbuat dari bahan PE atau plastik berukuran 12 mm. Nah, untuk ukuran sebetulnya tidak dipatok 12 mm. Itu juga ukurannya tergantung spesifikasi jaring yang Anda akan buat. Misalkan bisa 10, bisa 8, tergantung pokoknya banyaknya jaring ataupun spesifikasi jaring yang Anda buat. Nah, panjangnya tali ring juga mengikuti ataupun menyesuaikan dengan spesifikasi jaring yang Anda akan buat. Kalau tempat saya biasanya berukuran satu deba setengah, karena tempat saya jaringnya besar-besar, karena untuk kapal yang 90 GT ke atas. Dan selanjutnya yang ke-8 itu ring ataupun cincin. Nah, ring ataupun cincin terbuat dari kuningan atau monel dan dikaitkan pada tali ring. Setiap ring dilewati oleh tali kerut untuk mengerutkan bagian bawah jaring pada saat alat tangkap beroperasi. Nah, ini ring ataupun cincin terbuat dari 2 jenis bahan. Yang pertama itu dari monel, yang kedua dari kuningan. Kalau menurut saya bahan dari monel lebih bagus, lebih awet, tapi lebih mahal dan tidak mudah bengkok dibandingkan dengan yang kuningan gitu. Jadi nelayan di sini sudah beralih menggunakan ring yang berbahan monel. Nah, untuk ring ini sendiri ukurannya berbeda-beda diameternya, diameter lingkarannya berbeda-beda. Jadi silakan disesuaikan untuk spesifikasi jaringnya. Yang selanjutnya yang ke-9, yang terakhir ini tali kerut. Tali kerut atau biasa nelayan sini sebut tali kolor. Tali kerut berfungsi untuk menutup bagian bawah jaring pada saat alat tangkap dioperasikan. Caranya adalah dengan menarik tali kerut sehingga ring berkumpul dan jaring membentuk sebuah kantong. Nah, ini nanti tali kerut ataupun tali kolor ini akan dimasukkan ke dalam ring untuk mengunci jaringnya, supaya jaring nelayan yang bagus untuk kantong tengah yang bagus itu akan berbentuk seperti mangkok. Jadi yang bawah mengunci, supaya ikan tidak lari melewati bawah
Kalau ke atas kan tidak mungkin lari karena diameter jaring ataupun alat tangkap ini kan lebar. Nah, tali kerut ini macam-macam jenis talinya. Jadi saya tidak sebutkan apa itu jenisnya. Ada yang tali tambang, yang bujur, ada menggunakan tali yang bahan PE, adapun yang menggunakan tali polister dan lain sebagainya. Itu biasanya digunakan pada nelayan. Nah, begitulah spesifikasi alat tangkap porsen ataupun pukat cincin supaya semoga menjadi penambah pengetahuan Anda di bidang jaring ataupun nelayan. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas berapa anggaran untuk membuat jaring porsen ataupun pukat cincin. Tapi untuk kali ini saya mengasih anggaran itu untuk kantong tengah dan jumlah jaringnya ada 107 piece. Itu nanti akan di akan dijelaskan juga untuk fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya dan dikasih solusi juga. Oke, tidak perlu panjang lebar ataupun apa, kita langsung menuju ke pembahasan selanjutnya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari Kang Kemanjon. Karena dengan subscribe dan membunyikan lonceng itu Anda berarti membantu channel ini supaya lebih berkembang dan lebih maju. Dan jangan lupa juga, jika Anda berkenan, bagikan link video ini atau link channel Kang Kemanjon ini ke beberapa sosial media jika Anda berkenan dan menyukai video ataupun channel Kang Kemanjon. Oke. Oke, berikut anggaran pembuatan atau perakitan jaring porsen ataupun pukat cincin. Yang pertama, jaring terdiri dari 107 piece. Nah, ini agak banyak yang saya katakan tadi. Ini untuk kapal-kapal besar dan untuk jaring spesifikasi kantong tengah. Apa saja dari 107 piece tersebut? Yang pertama, jaring kantong D18, jumlahnya 1 pieces yang kita perlukan.
itu harganya kisaran 38 juta. Nah, kenapa mahal? Karena nelayan di tempat saya menggunakan jaring kantongnya itu menggunakan jaring karet. Betulnya bukan jaring karet sih, tapi jaring yang bahannya seperti kayak karet, jadi empuk empuk dan kuat. Dia lebih mahal karena memang sudah terbukti lebih kuat dan kuat lama ya, dan mampu menampung ikan dalam jumlah banyak, tapi memang harganya sangat mahal. Terus yang selanjutnya, jaring pengeret ukurannya D12, itu kita membutuhkan satu pieces dengan harganya kisaran kurang lebih 5.200.000 rupiah. Nah, untuk jaring selanjutnya, jaring ukuran D9. Nah, di sini untuk D9 kita agak banyak. Itu kita membutuhkan 70 pieces dengan harga baru kisaran 4.100.000. Ini jaring mata 400 ya, dengan mata 400 bukan mata 100. Dengan jaring D9 tersebut 70 dengan harga 4.100.000, itu totalnya menjadi 287 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya itu jaring ukuran D6. Kita membutuhkan 36 pieces yang harga barunya sekitar kurang lebih 3.800.000 rupiah, dengan total menjadi 136 juta rupiah. Terus untuk selanjutnya, jaring serampat PE atau jaring plastik yang saya bahas tadi di awal. Jaring ini sangat-sangat berfungsi. Yang berwarna hitam itu berwarna hitam atau hijau tua, kita membutuhkan satu pieces atau satu gulung yang harganya kurang lebih 5.750.000. Dia memang agak mahal, tapi nanti ini jaring plastik ini dipotong-potong seperlunya. Kalau di tempat saya itu dipotong-potong lebarnya jadi kurang lebih 1,5 jengkal atau kurang lebih 20 mata jaring, seperti itu. Nanti dipotong-potong terus terbentuk atau supaya sampai untuk satu unit jaring porsen ataupun pukat cincin ini. Nah, untuk jaring ini membutuhkan ataupun totalnya dari semua jaring 107 piece ini dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi, itu totalnya pengeluaran belanja totalnya 471 juta rupiah. Sangat banyak memang, karena ini
total jaringnya 107 piece. Nah, untuk selanjutnya nomor 2 tali tambang. Nah, tali tambang ini yang pertama tali nomor 8. Itu kita membutuhkan 14 gulung. Yang per gulungnya kurang lebih 600.000. Jadi totalnya menjadi 8.400.000 rupiah. Nah, untuk tali selanjutnya kita membutuhkan tali nomor 10. Tali nomor 10 kita membutuhkan 28 gulung. 28 gulung yang per gulungnya kurang lebih harganya 800.000 rupiah, sehingga totalnya menjadi 22.400.000 rupiah. Nah, untuk tali selanjutnya yang kita butuhkan itu tali nomor 12 atau tali ini digunakan untuk tali ring ataupun tali cincin. Kita membutuhkan cuma 3 gulung dan satu gulungnya berkisaran kurang lebih 900.000 rupiah. Jadi totalnya menjadi 2.700.000 rupiah. Nah, untuk tali selanjutnya yang kita butuhkan tali ris atau tali sabuk. Tali sabuk tersebut kita membutuhkan 2 gulung karena kita akan pakai di kanan kiri. Di kanan kiri itu ujung sebelah kanan dan ujung sebelah kiri. Kita membutuhkan 2 gulung. Yang satu gulungnya kurang lebih harganya 1.450.000 rupiah. Jadi totalnya menjadi 2.900.000 rupiah. Nah, demikian untuk tali tambang yang kita butuhkan, dan totalnya untuk belanja tali tambang itu totalnya 36.400.000 rupiah. Nah, ini untuk talinya saya sebutkan, saya jelaskan kegunaannya atau fungsinya, supaya Anda nanti tidak curiga kepada tukang belanja ataupun pemborong pembuatan jaring porsen ataupun pukat cincin Anda. Yang pertama itu tali nomor 8 itu akan dipasangkan pada jaring plastik tadi, jaring serampat tadi. Jadi nanti tali ini dimasukkan ke dalam jaring tersebut. Nah, itu membutuhkan kurang lebih 14 gulung. Nah, untuk tali nomor 10 kenapa lebih banyak, memerlukan 28 gulung. Nah, karena tali nomor 10 ini nanti akan digunakan pada pelampung dan timah yang masing-masing 2. Jadi nanti tali nomor 10 ini akan digunakan pada pelampung. Jadi talinya dimasukkan ke pelampung dan satunya buat pengepit. Jadi akan dibutuhkan 2 tali, maka membutuhkan lebih banyak tali. Di timah pun juga demikian,
membutuhkan dua tali, yang satu masuk ke timah, yang satu untuk menjepit, itu fungsinya. Yang tali nomor 12 itu sudah saya jelaskan tadi untuk pembuatan tali ring ataupun tali cincin. Terus tali sabuk, tali sabuk tadi sudah saya jelaskan untuk pembuatan sabuk pada bagian kanan kiri. Jadi tali ini nanti diikatkan di ujung pelampung dan di ujung timah bagian kiri, dan satunya diikatkan di ujung dan di ujung pelampung dan di ujung timah bagian kanan. Jadi butuh dua. Nah, selanjutnya tali kolor itu tidak saya sebutkan nominalnya, karena tali kolor masing-masing daerah itu menggunakan bahan yang berbeda dan ukuran yang berbeda. Jadi variasi, saya tidak sebutkan yang ini. Untuk selanjutnya itu yang nomor 3, pelampung. Pelampung terdiri dari dua jenis. Kita membutuhkan dua jenis pelampung. Yang satu pelampung warna kuning dan yang satu pelampung warna putih. Untuk pelampung warna kuning kita membutuhkan 200 pcs dengan harga per pcs kurang lebih Rp24.000. Jadi totalnya Rp4.800.000. Nah, kenapa pelampung kuning ini lebih mahal? Ini saya jelaskan. Pelampung kuning ini saya ambil dengan kualitas yang baik. Biasanya yang dipakai buat jaring cakalan. Jadi pelampungnya yang besar itu yang buat dari styrofoam padat, pelampung nyampuk warna kuning. Dia tidak mudah kempes dan tidak mudah mengkerut. Dia sangat bagus. Dia fungsinya nanti buat penanda kantongnya, nanti dipasang di jaring, di sekujur jaring kantong. Nah, seperti itu. Yang kedua, pelampung putih. Kita membutuhkan kurang lebih 900 pieces yang harganya kurang lebih per piecesnya Rp18.000. Jadi totalnya menjadi Rp16.000.000. Maaf, agak batuk. Nah, untuk pelampung putih ini sendiri saya biasa menggunakan pelampung jenis fiber yang keras itu, karena menurut kami nelayan di sini, untuk pelampung jenis fiber yang keras itu jauh lebih awet, daya apungnya juga lebih baik dibandingkan dengan pelampung putih yang terbuat dari styrofoam padat. Jadi saya memilih menggunakan pelampung fiber. Untuk kalian yang ingin menggunakan pelampung jenis apapun bebas, menyesuaikan juga budgetnya. Nah, untuk belanja pelampung, untuk pelampung kuning dan putih itu totalnya kita mengeluarkan uang dengan total 20 juta
Rp800.000. Itu untuk pelampung. Dan untuk selanjutnya itu timah. Nah, di sini timah saya hanya menuliskan langsung harga dan totalnya. Karena apa? Karena pelampung berbeda-beda ukurannya dan jenisnya. Ada yang 1 kilo isi 4, ada juga 1 kilo isi 6, ada juga 1 kilo isi 8. Nah, untuk spesifikasi ini saya menggunakan pelampung 1 kilo isi 4 dan memerlukan timah maaf tadi timah ya maksudnya, dan memerlukan timah kurang lebih 1100 kg atau 1,1 ton kurang lebih, dengan harga per kilonya kurang lebih Rp48.000. Jadi totalnya untuk biaya membeli timah itu Rp50.800.000. Dan untuk selanjutnya cincin ataupun ring. Cincin atau ring terdiri dari 2 bahan dan berbagai macam ukuran. Di sini saya menggunakan ring berbahan monel. Saya tidak menggunakan yang berbahan kuningan. Karena menurut kami yang berbahan monel itu lebih awet. Jadi kami sarankan untuk memakai cincin yang berbahan monel. Nah, untuk cincin di sini dengan spesifikasi ini kami memerlukan kurang lebih 56 pieces cincin ataupun ring dengan harga per piecesnya itu kurang lebih Rp200.000, karena di sini harganya update terus, jadi saya kira-kira saja. Jadi totalnya untuk belanja cincin ataupun ring itu kurang lebih Rp11.200.000. Nah, selanjutnya yang nomor 6 itu benang rajut. Nah, ini benang rajut juga sangat penting karena untuk nantinya merajut jaring atau jaring itu untuk menghubungkan dan menyambung seperti itu. Di sini kenapa ada banyak, nanti saya juga akan jelaskan tentang benang rajut. Yang pertama kita membutuhkan benang rajut ukuran D21. Nah, D21 ini di tempat kami ataupun kami yang pakai menggunakan benang rajut D21 warna putih. Karena apa? Karena biasa digunakan atau untuk merajut jaring plastik tadi, jaring serampat yang warna hitam ataupun hijau tua tadi, ke jaring nilon. Jadi itu untuk penanda atau untuk memperkuat.
itu menggunakan D21 yang warna putih. Terus D21 yang warna putih juga digunakan untuk mengikat pelampung dan mengikat timah seperti itu. Nah, sebetulnya ini kita membutuhkan kurang lebih 20 pak, karena ini mungkin saya ngantuk atau gimana, saya menulis cuma 4 pak. Jadi nggak apa-apa, ini saya sebutkan 4 pak dengan harga per paknya Rp65.000. Jadi totalnya Rp260.000. Yang selanjutnya kita membutuhkan benang rajut ukuran D12. Nah, untuk D12 sendiri ini juga terbalik dengan D9. Sebetulnya ya kita membutuhkan D12 ini 20 pak dan D9 cuma 4 pak. Jadi terbalik. Jadi nggak apa-apa, karena nominalnya sama. Jadi saya sebutkan D12 20 pak saja. Kita membutuhkan D12 benang rajut D12 20 pak dengan harga satu paknya Rp55.000 dengan total menjadi Rp1.100.000. Nah, untuk D12 ini nanti akan digunakan untuk merajut jaring antar jaring. Jadi istilahnya apa ya, menggabungkan jaring satu ke jaring yang satunya. Jadi gimana ya menyebutnya, menggabungkan jaring, misalkan D12 menyambungkan ke D12 ke D9, itu nanti menggunakan jaring ini untuk menggabungkan ya, bukan untuk menyambung. Nah, untuk yang selanjutnya kita membutuhkan benang rajut D9. Nah, benang rajut D9 ini kita membutuhkan cuma sedikit, cuma 4 pak dengan harga satu paknya itu kurang lebih Rp60.000 dengan total menjadi Rp240.000. Karena di sini D9 cuma untuk menyambung jaring, yang tadi D12 itu menggabungkan, dan D9 itu menyambung. Karena di sini saya jelaskan, jaring satu piece itu panjangnya kadang berbeda-beda, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, jika ada yang pendek itu kan disambung lagi dengan ukuran benang yang sama supaya panjangnya sama. Nah, untuk menyambungnya itu menggunakan D9 ini. Entah berapapun ukurannya menggunakan D9 ini. D12 yang menggunakan D9, D21 yang menggunakan D9, D6 yang menggunakan D9. Seperti itu. Nah, D9 ini sendiri kalau di perbaikan jaring itu biasa digunakan untuk menambal atau memperbaiki lubang-lubang jaring yang robek.
Di sini kita menggunakan benang D9. Nah, untuk benang rajut yang kita memerlukan atau mengeluarkan belanja kurang lebih 1.600.000 rupiah. Ini sebetulnya lebih banyak karena saya tadi salah nulis, tapi nggak apa-apa, ini cuma untuk estimasi saja. Yang selanjutnya itu nomor 7, yaitu tenaga tukang rakit jaringnya. Tenaganya itu setiap daerah, apalagi beda provinsi, itu tarifnya berbeda-beda. Ada yang borongan, ada yang minta harian. Jadi itu, kalau di tempat saya kebanyakan borongan rakit, dan ada juga yang plus borongan dengan bahannya. Nah, di sini saya cuma jelaskan untuk tenaga borongan untuk rakitnya saja. Itu di tempat saya itu 40 juta ribu rupiah sampai jadi 40 juta ribu rupiah itu sudah termasuk uang makan, sudah termasuk uang jajan, atau disebut suguhan ya betul, suguhan, seperti jajan minum dan lain sebagainya, itu sudah termasuk itu sampai jadi itu 40 juta ribu rupiah. Nah, totalnya semua jaring, tali, pelampung, timah, cincin, benang rajut, tenaga tukang rakit jaring, itu telah ditotal muncul nominal ataupun semua totalnya menjadi 633.800.000 rupiah. Nah, itu estimasi anggaran untuk pembuatan atau perakitan jaring porsin ataupun pekat cincin dengan sambung 7. Ini untuk spesifikasi jaring kantong tengah sambung 7 piece dengan kedalaman 17 piece. Ini kedalaman, diingat lagi, kedalaman 17 piece, panjangnya sambung 7 piece. Jadi panjangnya 7 piece, seperti itu. Kedalamannya 17 piece, biar enggak salah, jadi saya ulang-ulang ya. Nah, di sini ini cuma anggaran ini cuma dijadikan sebagai patokan Anda jika ingin membuat atau merakit jaring porsin atau bungkat cincin. Jangan menjadi pedoman. Ini cuma estimasi saja buat pegangan Anda kalau mau merakit seperti ini. Ini nanti dibulatkan menjadi 650 juta juga nggak apa-apa. Ini biasa digunakan di kapal yang 80-90 GT dengan spesifikasi kantong tengah. Nah, sekian anggaran pembuatan jaring dan perakitan jaring porsin ataupun